Sistem trading BSJP, beli sore jual pagi, masih efektifkah? Pernah melihat saham naik cukup tinggi saat pembukaan market, lalu justru melemah sepanjang hari? Atau mungkin Anda pernah membeli saham di pagi hari karena terlihat kuat, tetapi menjelang penutupan malah turun dan membuat posisi rugi? Nah, ada satu strategi yang cukup populer di kalangan trader Indonesia, yaitu BSJP atau beli sore jual pagi. Strategi ini terdengar sederhana. Kita membeli saham menjelang market tutup, kemudian menjualnya pada sesi pagi keesokan harinya. Tapi pertanyaannya, apakah BSJP benar-benar bisa menghasilkan profit secara konsisten? Di video ini, kita akan membahas cara kerja BSJP, kriteria saham yang cocok, cara memilih entry terbaik, serta kesalahan yang sering membuat trader gagal menggunakan strategi ini. Apa itu BSJP? BSJP adalah singkatan dari beli sore jual pagi. Konsepnya sangat sederhana. Kita membeli saham menjelang penutupan pasar, biasanya antara jam 14:30 sampai ke 15:00. Kemudian saham tersebut dijual pada sesi pagi hari berikutnya, biasanya antara pukul 9 sampai ke 10:00. Kenapa strategi ini bisa bekerja? Karena seringkali terdapat aliran dana yang masuk menjelang market tutup. Beberapa institusi, fund manager, maupun trader besar melakukan transaksi pada sesi akhir perdagangan. Jika tekanan beli cukup kuat, maka momentum tersebut terkadang berlanjut ke pembukaan market keesokan harinya. Disinilah trader BSJP mencoba mengambil keuntungan. Logika di balik BSJP, coba bayangkan seperti ini. Jika sebuah saham ditutup dekat harga tertinggi hariannya dengan volume besar, artinya sampai akhir perdagangan masih ada pembeli yang agresif. Jika pembeli tersebut masih melanjutkan aksinya esok hari, maka harga berpotensi dibuka lebih tinggi. Inilah yang disebut momentum overnight. BSJP sebenarnya bukan strategi menebak. BSJP adalah strategi membaca jejak permintaan yang muncul menjelang market tutup. Karena itu fokus utama bukan mencari saham murah. Fokus utama adalah mencari saham yang menunjukkan kekuatan. Semakin kuat closing-nya, semakin menarik untuk dipantau. Kriteria saham BSJP. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Tidak semua saham cocok untuk BSJP. Berikut beberapa kriteria yang biasa saya gunakan. Pertama, volume harus meningkat. Cari saham yang volume transaksinya lebih besar dibanding rata-rata beberapa hari sebelumnya. Volume adalah bahan bakar pergerakan harga. Tanpa volume, peluang keberhasilan BSJP biasanya lebih kecil. Kedua, posisi penutupan harus kuat. Idealnya harga ditutup dekat area high harian. Ini menunjukkan pembeli masih mendominasi hingga akhir sesi. Ketiga, hindari saham yang sudah terlalu jauh naik. Jika saham sudah melonjak puluhan persen dalam beberapa hari terakhir, risiko profit taking akan lebih besar. Keempat, perhatikan resistance. Jangan membeli saham yang tepat berada di bawah resistance besar. Karena meskipun terlihat kuat, harga bisa langsung tertahan saat market dibuka keesokan harinya. Kelima, perhatikan kondisi IHSG. Saat pasar sedang bearish atau mengalami tekanan besar, tingkat keberhasilan BSJP biasanya menurun. Stop entry BSJP. Untuk entry, saya biasanya menunggu hingga 1 jam terakhir perdagangan. Kenapa? Karena pada jam tersebut arah closing mulai terlihat lebih jelas. Jika menjelang penutupan harga terus naik dengan volume yang tetap tinggi, maka saham tersebut masuk radar. Idealnya terdapat candle bullish, volume meningkat, closing dekat area tertinggi, tidak berada tepat di resistance kuat. Saat semua syarat tersebut terpenuhi, saham bisa masuk watchlist BSJP. Namun ingat, jangan pernah membeli hanya karena saham berwarna hijau. Yang kita cari adalah kombinasi antara harga dan volume, aturan jual dan manajemen risiko. Bagian yang sering dilupakan trader adalah exit. Banyak orang fokus mencari saham, tetapi tidak memiliki aturan jual.
Untuk BSJP, target profit biasanya relatif kecil, sekitar 2-5% sudah sangat baik. Karena tujuan strategi ini adalah menangkap momentum jangka sangat pendek. Jika saham dibuka gap up dan langsung menunjukkan pelemahan, jangan terlalu serakah. Ambil profit sesuai rencana. Bagaimana dengan stop loss? Idealnya berada di kisaran 2-3%. Jika market membuka gap down atau menunjukkan tekanan jual besar, disiplin keluar. Ingat, menjaga modal jauh lebih penting daripada mengejar keuntungan besar. Kesalahan umum trader BSJP. Ada 3 kesalahan yang paling sering terjadi. Pertama, membeli saham yang sudah naik terlalu tinggi. Kedua, mengabaikan volume. Ketiga, tidak memiliki stop loss. Banyak trader masuk hanya karena melihat saham hijau tanpa memperhatikan apakah ada akumulasi atau tidak. Padahal volume seringkali menjadi pembeda antara pergerakan yang sehat dan pergerakan yang hanya sementara. BSJP bukan strategi ajaib yang selalu menghasilkan profit. Namun jika dikombinasikan dengan analisis candle, volume, dan manajemen risiko yang baik, strategi ini bisa menjadi salah satu metode trading yang cukup efektif. Kuncinya bukan mencari saham yang paling murah. Kuncinya adalah mencari saham yang menunjukkan kekuatan menjelang market tutup. Jika Anda ingin saya membuat video lanjutan tentang scan saham BSJP menggunakan candle dan volume, tuliskan BSJP Part 2 di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis saham terbaru di channel Kota Kasu. Sampai jumpa di video berikutnya.